manusia di dalam dosa. Kejadian pasal 3. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah, karena manusia diciptakan segambar dengan Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Allah menciptakan manusia segambar dengannya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ketika Adam hidup di Taman Eden, ia sangat bahagia, karena semua makanan semua tersedia dengan melimpah. Makanannya ialah berupa buah-buahan dari pohon-pohon yang telah diciptakan Tuhan Allah. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama setelah iblis berhasil menaklukkan Hawa istri manusia itu dengan tipu muslihat, agar Hawa mengulurkan tangannya untuk memetik buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang seharusnya tidak boleh dimakan. Lalu bagaimanakah cara iblis untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa? Dengan menguasai pikiran Hawa. Pikiran adalah bagian yang paling rawan dalam diri manusia yang bisa dipengaruhi oleh iblis. Karena itu Tuhan berfirman, kita harus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik dan jangan sedikit pun memberi celah pada si jahat. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Dan akibat dari dosa yang dibuat oleh Hawa dan Adam, maka manusia mulai hidup di dalam ketakutan. Ayat 8, ketika mendengar bunyi langkah Tuhan Allah berjalan di taman pada saat hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu dari Tuhan, di antara pohon-pohon di taman. Akibat yang kedua yang diterima oleh manusia setelah mereka jatuh dalam dosa adalah manusia jadi sulit jujur dan mengakui kesalahan. Ayat 11-13, manusia saling menuduh dan menyalahkan orang lain. Akibatnya Tuhan menjadi marah dan akhirnya mereka harus diusir dari Taman Eden. Kata diusir menunjukkan Tuhan sangat marah kepada Adam dan istrinya karena tidak mau minta maaf atas kesalahannya, tetapi mereka malah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan akibat dari kejatuhan manusia itu, maka di ayat 14, ular juga mendapat kutukan dari Tuhan. Ia harus berjalan dengan perut dan debu tanah menjadi makanannya. Ayat 16, Tuhan mengutuk Hawa dengan sakit bersalin dan birahi kepada suami dan dikuasai oleh suami. Ayat 17, Tuhan mengutuk Adam dengan susah payah untuk mendapat makanan. Dan yang lebih mengerikan adalah kutuk kematian. Dan engkau akan kembali menjadi tanah, karena engkau berasal dari tanah. Ayat 23, lalu Tuhan mengusir manusia itu dari Taman Eden. Ayat 24, ia menghalau manusia itu di sebelah timur untuk mengusahakan tanah di mana ia diambil. Apakah alasan lain yang mendasar yang membuat Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden? Selain pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, Tuhan Allah juga menciptakan pohon yang lain yang disebut pohon kehidupan. Jika manusia itu tidak diusir dari taman, maka mereka akan mengambil buah dari pohon kehidupan dan mereka akan hidup kekal sama seperti Tuhan. Namun mereka tidak akan mendapat kebahagiaan bersama Tuhan karena mereka telah jatuh ke dalam dosa. Untuk menghindari manusia itu mengambil buah dari pohon kehidupan, maka Tuhan Allah menempatkan malaikat dengan pedang yang bernyala-nyala untuk menjaga pohon kehidupan. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Simpulannya, jangan kita bermain-main dengan iblis karena iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Yohanes pasal 10 ayat 10. Dan ia adalah bapak dari segala pendusta. Yohanes pasal 8 ayat 45b. Dosa mendatangkan kutuk Tuhan, baik dahulu maupun sekarang. Hukumannya tetap. Hati-hatilah dengan dosa karena dosa adalah jerat yang membinasakan manusia.